Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puputar Mika dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan Jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya berasal dari kelas B angkatan 2021. Kali ini, saya akan membahas tentang landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Kita masuk ke materi. Konseling merupakan proses yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal lain yang terkait dengan kehidupannya. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekedar menerapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan mengerahkan kemampuan akademik yang dikuasai untuk melakukan layanan konseling. Beberapa topik bahasa konseling yang menjadi tren terkini diantaranya bagaimana menghadapi kekerasan, trauma, dan krisis, perawatan terorganisir, kesejahteraan, keadilan sosial, teknologi, kepemimpinan, dan identitas. Secara khusus, pembahasan kali ini disajikan sebagai upaya menstimulasi konselor serta calon konselor untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan keterampilan komunikasi yang diperlukan agar dapat menyelenggarakan konseling efektif dan efisien. Kemudian, kita pindah ke materi konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Para ahli menyebutkan lebih dari 80% alokasi waktu individu dan suatu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dari individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lain atau kelompok. Kemudian, pembahasan selanjutnya itu tentang dasar filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal serta membawa kemajemukan ke domain publik. Filsafat komunikasi bergerak pada situasi tertentu, momen tertentu, dan memberikan kontribusi tertentu bagi opini publik. Filsafat komunikasi memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis dan filsafat itu sendiri. Sebagai sebuah konsep komunikasi dan informasi, sangat erat kaitannya yang juga menandai lebih dari makna konseptual biasa ketika digunakan dalam teori-teori sosial serta dalam teori filosofis tentang realitas dan kebenaran kehidupan sosial. Sebuah model komunikasi bukanlah menjadi masalah filsafat hanya karena bertujuan untuk kebijakan. Komunikasi yang berhubungan dengan kebijakan praktis mungkin tidak lebih dari kata-kata nasihat ataupun kata-kata yang bersifat argumentatif semata. Kemudian, kita berpindah ke materi komunikasi sebagai model dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh, dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut. Komunikasi merupakan mekanisme ataupun alat dalam pengoperan langsangan dalam masyarakat. Dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberikan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan terhadap individu lain. Beberapa fungsi umum komunikasi yaitu terkait dengan fungsi informatif, edukatif, persuasif, dan rekreatif. Terkait dengan bahasa komunikasi, faktor-faktor yang dapat menyuburkan hubungan interpersonal yaitu percaya dan sikap terbuka. Kemudian, materi yang terakhir yaitu komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus yang melibatkan penggunaan keterampilan-keterampilan tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu atau khusus pula. Kemudian, tujuan utama penggunaan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi agar mereka dapat menciptakan kebahagiaannya
di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu dan kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong diri sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akses proses konseling. Kemudian, dapat disimpulkan, konselor dihadapan pada berbagai tantangan berupa tuntutan untuk membantu perkembangan dan pengembangan individu serta pengentasan permasalahan individu. Dalam upaya untuk menghadapi tantangan tersebut, sudah semestinya konselor memperkaya diri dengan melengkapkan penguasaan berbagai keterampilan penyelenggaraan konseling. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya bawakan. Apabila ada salah kata atau salah penulisan, mohon dimaafkan karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.